Hai Kagista TV Lovers, pada video kali ini, Kagista TV akan menyajikan informasi tentang fakta 5 tokoh penerima Nobel Perdamaian dari Asia Tenggara. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Kagista TV dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan mengikuti video terbaru kami. Mari kita lanjut ke videonya. Penghargaan Nobel atau Nobel Prize merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada masyarakat. Penghargaan yang diinisiasi oleh Alfred Nobel ini dikelola oleh Royal Swedish Academy, Karolinska Institute, The Swedish Academy, dan Norwegian Nobel Committee. Setiap tahunnya, penghargaan Nobel memberikan penghargaan dalam beberapa bidang keilmuan, antara lain fisika, kimia, kedokteran, sastra, ekonomi, termasuk juga perdamaian. Nobel Perdamaian adalah kategori terakhir yang disebutkan Alfred Nobel dalam wasiatnya. Norwegian Nobel Committee menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam hasil keputusan kategori perdamaian. Tidak hanya wilayah Eropa saja, penghargaan Nobel diberikan dalam skala global. Bahkan, ada beberapa tokoh dari Asia Tenggara yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Berikut 5 tokoh penerima Nobel Perdamaian dari Asia Tenggara. Le Duc Tho, Vietnam. Le Duc Tho lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1911 di Nam Ha. Ia berasal dari keluarga petani dan tumbuh besar dalam kondisi yang sederhana. Le Duc Tho bergabung dengan Gerakan Revolusioner Vietnam pada usia 16 tahun dan menjadi anggota Partai Komunis Vietnam pada tahun 1939. Ia memainkan peran penting dalam pemberontakan melawan pemerintah Prancis dan kemudian melawan Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Le Duc Tho menjadi salah satu negosiator utama Vietnam Utara dalam perundingan Perjanjian Paris pada tahun 1973 yang mengakhiri Perang Vietnam. Ia berunding dengan Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu. Bersama-sama mereka memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1973, namun Le Duc Tho menolak menerimanya karena ia merasa perjanjian itu belum memenuhi tujuan Vietnam Utara. Setelah perang, Le Duc Tho menjadi anggota Dewan Pusat Partai Komunis Vietnam dan memainkan peran penting dalam reformasi ekonomi negara itu. Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Negara dan Wakil Perdana Menteri Vietnam. Le Duc Tho meninggal pada tanggal 13 Oktober tahun 1990 di Hanoi, Vietnam. Aung San Suu Kyi, Myanmar. Aung San Suu Kyi menerima penghargaan Nobel di bidang perdamaian tahun 1991. Dia memulai perjuangan tanpa kekerasan untuk menuntut pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar. Dia menentang penggunaan kekerasan dan meminta para pemimpin militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Karena berbagai protes yang dilayangkannya, wanita kelahiran tanggal 19 Juni tahun 1945 ini ditempatkan dalam tahanan rumah pada 1989. Pihak militer sudah menawarkan pembebasan dengan syarat dia setuju untuk meninggalkan Myanmar. Namun begitu, Aung San Suu Kyi menolak untuk meninggalkan Myanmar sampai negara itu dikembalikan ke pemerintahan sipil. Saat menerima penghargaan Nobel, Aung San Suu Kyi masih menjadi tahanan rumah, sehingga sang anaklah yang menggantikannya untuk menerima penghargaan itu. José Ramos Horta, Timor Leste. José Ramos Horta lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1949. Ia adalah seorang politikus dan diplomat Timor Leste yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan negaranya dari Indonesia. Ia adalah Presiden Timor Leste yang kedua, menjabat dari tahun 2007 hingga 2012. Ramos Horta lahir di Dili, Timor Leste, yang saat itu masih menjadi koloni Portugis. Ia aktif dalam gerakan kemerdekaan Timor Leste sejak usia remaja, dan menjadi anggota Fretilin, Front Revolusi Timor Leste Independen, pada tahun 1975, saat Timor Leste menyatakan kemerdekaannya dari Portugal. Namun, setelah hanya 9 hari, Indonesia melakukan invasi ke Timor Leste dan memulai pendudukan selama lebih dari 2 dekade.
Ramos Horta memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste dari pengasingan di luar negeri. Ia memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1996 untuk pekerjaannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan Timor Leste. Setelah Timor Leste memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2002, Ramos Horta menjabat sebagai Perdana Menteri pertama negara tersebut selama 2 tahun sebelum terpilih sebagai Presiden pada tahun 2007. Ia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi Timor Leste selama masa jabatannya. Setelah meninggalkan jabatan Presiden pada tahun 2012, Ramos Horta terus aktif dalam diplomasi dan advokasi kemanusiaan di seluruh dunia. Ia terlibat dalam berbagai organisasi internasional, termasuk sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Internasional UNESCO untuk program Most Men and the Biosphere, dan sebagai Kepala Delegasi Independent Team of Advisors on the WHO Transformation Agenda. Carlos Felipe Ximénez Belo, Timor Leste. Carlos Felipe Ximénez Belo adalah seorang tokoh gereja dan aktivis kemanusiaan yang lahir pada tanggal 3 Februari tahun 1948 di Wailakama, Timor Portugis, sekarang Timor Leste. Ia dikenal sebagai Uskup Agung Emeritus Dili dan pernah memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1996 bersama dengan José Ramos Horta. Penghargaan ini diberikan atas karya mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi rakyat Timor Leste. Belo bergabung dengan Seminaris Santo Yohanes Lateran di Roma pada tahun 1969 dan ditabiskan sebagai imam pada tahun 1974. Setelah kembali ke Timor Leste, ia terlibat dalam pembangunan dan pendidikan di daerah pedesaan. Belo juga aktif dalam mengkritik pemerintah Indonesia yang pada saat itu memerintah Timor Leste. Pada tahun 1983, Belo ditunjuk sebagai Uskup Agung Dili, posisi tertinggi di Gereja Katolik di Timor Leste. Selama masa jabatannya, ia terus memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan politik bagi rakyat Timor Leste. Ia sering berbicara secara terbuka tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia di Timor Leste. Pada tahun 1996, Belo dan José Ramos Horta menerima penghargaan Nobel Perdamaian atas karya mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi rakyat Timor Leste. Setelah Timor Leste memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 2002, Belo mundur dari jabatannya sebagai Uskup Agung Dili pada tahun 2002 dan kemudian menjadi aktivis kemanusiaan yang terus memperjuangkan hak asasi manusia dan perdamaian di Timor Leste. Carlos Felipe Ximénez Belo dikenal sebagai tokoh yang berani dan tegas dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan politik bagi rakyat Timor Leste. Ia dihormati oleh banyak orang di dalam dan luar negeri karena dedikasinya untuk perdamaian dan keadilan. Maria Ressa, Filipina. Maria Ressa adalah seorang jurnalis Filipina yang terkenal karena pekerjaannya dalam melaporkan isu-isu penting di Filipina dan Asia Tenggara. Lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1963 di Manila, ia memulai karirnya sebagai jurnalis televisi sebelum menjadi jurnalis print dan mendirikan perusahaan berita daring Rappler pada 2012. Maria Ressa memperoleh gelar sarjana dalam bidang antropologi dari Universitas Princeton dan gelar master dalam bidang jurnalisme dari Universitas Harvard. Sebelum mendirikan Rappler, ia telah bekerja untuk beberapa perusahaan media terkemuka di dunia, termasuk CNN dan ABS-CBN. Ressa telah menerima banyak penghargaan internasional atas pekerjaannya sebagai jurnalis, termasuk penghargaan Perdamaian Nobel 2021, penghargaan pemberani dalam jurnalisme internasional dari International Press Institute, dan penghargaan tangan kanan kebebasan dari Komite Perlindungan Jurnalis. Ia juga telah masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time pada tahun 2018 dan 2019. Namun, Maria Ressa juga terkenal karena menjadi sasaran intimidasi, ancaman, dan penindasan dari pemerintah Filipina dan pendukung Presiden Duterte karena laporan-laporannya yang kritis terhadap pemerintahan. Pada tahun 2019, ia didakwa dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Keamanan Cyber, dan pada 2020, ia dihukum penjara selama 6 tahun atas tuduhan yang sama.
Banyak orang di seluruh dunia telah memprotes penindasan tersebut dan mendukung Reza dalam perjuangannya untuk kebebasan dalam memperoleh keadilan. Kagista TV Lovers, demikian video kita untuk kali ini tentang fakta 5 tokoh penerima Nobel Perdamaian dari Asia Tenggara. Semoga menambah wawasan kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.